Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ina Agustin dari kelas fisika 6A. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Philped Classroom terhadap minat belajar Gen Z. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik generasi Z menurut Krial Reach pada bukunya yang diterbitkan tahun 2011. Jadi adalah generasi pertama yang sebenar-benarnya generasi internet. Jika generasi sebelumnya yaitu Y masih mengalami transisi teknologi hingga menuju internet, maka generasi Z lahir saat teknologi tersebut sudah tersedia. Hal itulah yang membuat generasi ini memiliki karakter yang menggemari teknologi, fleksibel, lebih cerdas, dan toleran pada perbedaan budaya. Mereka juga terhubung secara global dan berjejarang di dunia virtual. Meskipun demikian, generasi ini adalah generasi yang menyukai budaya instan dan kurang peka terhadap esensi privat karena secara konstan mengunggah hidupnya di media sosial. Itu karakteristik dari generasi Z. Sedangkan model pembelajaran saya pakai di sini Philped Classroom. Apakah Philped Classroom itu? Philped Classroom merupakan salah satu model yang dapat mengatasi permasalahan karena proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kita lihat generasi Z itu kan dia lebih fleksibel, jadi dia nggak bisa diterangkannya itu langsung berpusat gitu, langsung. Jadi dia harus melalui kayak nggak terlalu fokus gitu. Jadi mode pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang mungkin cukup cocok. Terus juga biasanya pengajar mengajarkan materi di kelas kemudian menginstruksikan untuk mengerjakan tugas di rumah sebagai tindak lanjut. Tetapi pada model ini materi diberikan terlebih dahulu kepada peserta didik melalui video. Nah, terakhir dapat disimpulkan secara umum bahwa penerapan mode pembelajaran Philped Classroom efektif digunakan. Saya udah gunakan di SMP dan pada pembelajaran, terutamanya pada pembelajaran fisika, dan insya Allah itu efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA terutama. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil tes kemampuan berpikir kritis yang signifikan antara sebelum dan setelah ditetapkan model pembelajaran Philped Classroom. Jika terdapat hasil kenaikan tingkat berpikir kritis, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya minat peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Udah. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyakan? Baru 4 menit nih. Aduh, masa sih? Aku tuh nggak niat banget ya. Masih direkam nggak, Pak? Nggak kan? Masih. Astagfirullahaladzim. Ada yang ingin ditanyakan? Metode yang digunakan atau apa? Itu karena nggak semua yang di PPT itu saya masukin yang ada di karya ilmiah, lembar karya ilmiahnya ya. Mau tanya dong. Iya, mau tanya apa?
Metode penelitian yang dipakai pakai metode apa ya? Oke. Kata dulu ya. Terus ada lagi nggak yang nanya? Sar, pinjam HP-nya, Sar. Oke, aku jawab ya pertanyaan dari Antika. Oke, Antika aku jawab ya. Jadi metode yang aku pakai itu adalah melalui pendekatan yang pertama, terus digunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan model kuasi eksperimental atau kuasi eksperimen. Dalam penelitian kuasi eksperimen ini, peneliti menggunakan desain penelitian time series design yang dalam penelitiannya hanya menggunakan satu kelompok. Jadi di satu kayak ada beberapa kelas, nah itu kayak cuma digunainnya itu hanya beberapa kelas untuk sampel gitu doang, karena jadi bisa dilihat juga dari kemajuannya gitu, dari hasilnya. Nah, flipped apa tadi? Flipped Classroom itu berarti pakai aplikasi Classroom ya? Apa? Flipped Classroom itu pakai aplikasi Classroom ya? Iya, hampir ya bisa dibilang seperti itu. Oh. Dari 4. Hah? Jadi metodenya nggak harus pakai aplikasi Classroom dapat. Jadi dia itu kayak ada 3 jenis yang digunakan dalam Filsafat Classroom itu, kayak ada gambar, ada rekaman slide, terus narasi, suara, atau video-video kayak gitu. Jadi kayak bukan aplikasi Classroom. Nah, jadi dijelasinnya itu, kan biasanya itu pendidik langsung ngasih materinya itu face to face gitu kan sama peserta didiknya. Sedangkan kalau misalkan Classroom ini dia jadi kayak ada medianya gitu. Medianya itu kayak apa ya? Kayak gambar, terus juga video kayak gitu. Karena kan kadang di generasi, karena kan yang kita ketahui kan di karakteristik generasi Z sekarang ini, dia tuh kan kayak fleksibel gitu, dia nggak bisa terlalu fokus yang kayak oke, dengerin gurunya ya, pokoknya kan dia susah banget kan kayak gitu, karena mereka kayak masih kayak udah terbiasa bebas gitu. Jadinya guru menggunakan metode ini tuh untuk biar mereka tuh kayak santai gitu, lebih santai belajarnya kayak gitu. Berarti kalau di zaman di masa corona ini untuk apa ya?
untuk menggunakan model privat itu menggunakan aplikasi apa biasanya? Kalau untuk di masa pandemi kayak gini, menggunakan model pembelajaran itu bisa lewat daring juga. Kayak kita belajar di YouTube. Jadi apa sih pendidik itu masukin video lewat YouTube atau mereka suruh apa ya? Iya, mereka apa sih peserta didiknya itu masukin video lewat YouTube atau dikirim lewat apa gitu. Nggak harus video sih sebenarnya, kayak yang pasti dia tuh ada medianya gitu. Biar lebih nyambung kadang kan. Oh lah gitu. Oke nak, makasih ya nak. Ini udah belum? Ada lagi nggak yang tanya? Menurut 6 hasil dari 3 sama 3 atau di sini 3 baru di 6. Kok dari sini ke itu 2? Udah. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyain lagi, saya akhiri presentasi saya. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafin kalau saya ada salah ngomong gitu.